dinosaurs? This is how you play God. It's a super predator. Spinosaurus aegypticus. Isla Sorna. Di film sebelumnya, kita tahu kalau kini pulau tersebut telah menjadi habitat bagi para dinosaurus, sehingga pulau ini dilarang masuk untuk siapapun. Namun, tetap aja beberapa orang masih nekat mendekati pulau untuk sekedar melihat para dino dari kejauhan. Seperti pria bernama Ben serta si bocah Eric, mereka datang bermain para layang dari speedboat untuk bisa melihat sambil merekam dinosaurus dari ketinggian. Di speedboat, pandangan di depan mereka tertutup kabut tebal. Karena nggak mungkin putar balik, mereka pun terus melaju memasuki kabut. Begitu kapal di dalam, mereka yang di atas merasakan goncangan-goncangan keras. Saat keluar dari kabut, loh kok hilang dua abang itu? Lebih gawat lagi, kapal mengarah ke karang. Karena itu Ben berusaha melepas kaitan pada tali agar tidak terkena dampaknya. Begitu lepas, mau nggak mau mereka harus arahkan para layang menuju Isla Sorna. Pindah ke sang tokoh utama di film pertama, yakni Dr. Alan Grant. Rupanya kini dia udah berumah tangga dengan Ellie dan memiliki 2 orang anak. Gak lama seorang pria bernama Mark muncul. Ternyata itu suami dari Ellie, yang berarti Grant dan Ellie udah putus. Kenapa mereka pisah? Karena perbedaan visi dan misi, di mana Ellie ingin punya anak setelah menikah sedangkan Grant gak mau. Karena itulah 2 insan yang saling mencintai ini tidak bisa bersama. Selesai makan malam, mereka pun ngobrol mengenai Grant yang kini fokus meneliti Velociraptor. Grant jelaskan kalau raptor lebih hebat dari hasil penelitian mereka dulu. Raptor diketahui bisa saling berkomunikasi dengan sesama. Spesies dino ini diklaim jauh lebih pintar dibanding lumba-lumba, paus, bahkan hewan primata sekalipun. Singkat waktu, Grant pun pamit pulang dengan diantar Ellie. Saat Grant pergi, terlihat tatapan Ellie jelas menunjukkan betapa dia... ya, begitulah. Raptors were fierce, intelligent species on this planet. Grant sedang menjadi pembicara di suatu acara seminar. Ketika sesi tanya jawab, ada yang tanya apa dia mau pergi ke Isla Sorna untuk meneliti para dino lebih jauh. Grant jawab, apapun yang ditawarkan, dia nggak bakalan mau balik ke pulau berisi dino-dino brutal itu lagi. Di tempat lain, 2 orang pria bernama Ness dan Cooper lagi uji coba senjata kaliber besar. Lalu Wak Kumis bernama Udesky terima telepon dari seseorang bernama Paul Kirby yang tanya apakah semua hal yang dibutuhkan udah siap. Selesai mencoba senjata tersebut ke sebuah pesawat rusak, Udesky pun yakin kalau mereka lebih dari siap. Bersiap buat apa mereka? Tunggu jawabannya sebentar lagi. Pindah ke situs galian di Montana. Seorang pemuda bernama Billy sedang mengajari seonggok ciwai cara membedakan batu dan fosil. Gak lama muncul Grant di sana. Akibat kekurangan dana, mereka hanya punya waktu 3 minggu buat meneruskan penggalian. Mumpung Grant datang, Billy mau pamerkan sebuah alat canggih yang bisa mengukir bentuk sesuai keinginan. Mirip-mirip printer 3D di masa sekarang inilah. Billy contohkan dengan mengukir ruang resonansi yang terdapat pada raptor. Ruang dalam rongga mulut raptor inilah yang berfungsi mengeluarkan frekuensi suara untuk berkomunikasi sesama raptor. Bahkan suara yang dihasilkan sangat mirip sampai Grant kagum dibuatnya. Tiba-tiba muncul si pria di telepon bernama Paul Kirby tadi. Paul adalah pemilik Kirby Enterprise dan sengaja datang untuk ajak Grant makan malam nanti. Awalnya Grant tolak dengan alasan capek, tapi si Billy ikut nimbrung dan bilang bakal penuhi undangan Paul. Sejurus kemudian Grant dan Billy tiba di tempat perjanjian. Hadir juga istri dari Paul yang bernama Amanda di sana. Tujuan dari pertemuan ini adalah mereka mau Grant jadi pemandu mereka ke Isla Sorna. Paul bilang mereka cuma bakal terbang rendah setelah dapat izin untuk keliling pulau. Grant jelas nggak mau balik ke sana lagi apapun alasannya. Dengar itu, Paul keluarkan cek dan siap membayar mahal demi proyek penggalian fosil mereka. Bahkan dia minta Grant sebut angka yang dia mau. Dan the power of money membuat Grant menelan ludahnya sendiri.
Dia nggak sendiri, si Billy juga diajak pergi. Di sini kita juga tahu sang pilot adalah Udesky dan Ness. Ada juga si Cooper dalam perjalanan ini. Wake me when we get there. Saat mendekati tujuan, Grant dibangunkan Billy untuk bersiap. Dari radio pesawat, mereka sebenarnya diperingatkan buat putar balik, tapi mereka justru matikan alat komunikasinya. Jadi, pesawat pun masuki area Isla Sorna dengan disuguhi pemandangan sekumpulan dino di bawah. Karena Grant dibayar untuk memandu Paul dan Amanda, dia pun mulai menjalankan tugas. Anehnya, mereka tidak pedulikan segala penjelasan dari Grant. Mendadak, Ness tanya apa mau mendarat sekarang. Dengar itu, Grant pun kaget karena tidak sesuai perjanjian. Grant yang gak mau sampai mendarat di Isla Sorna mulai memberontak. Jadi, dia pun harus ditidurkan paksa oleh Cooper. We didn't land. Waktu sadar, mereka udah mendarat. Billy bilang kayaknya Paul dan Amanda mencari seseorang di Isla Sorna. Grant dan Billy ikut turun dari pesawat buat ajak Paul keluar dari pulau karena sangat berbahaya. Apalagi si Amanda sibuk manggil nama Eric pakai toa. Berarti bocah di awal film tadi adalah anak dari Paul dan Amanda. Karena itu mereka menipu Grant yang seorang ahli dino untuk diajak bantu mencari Eric. Grant minta si Amanda buat jangan teriak-teriak pakai toa di sana. Paul coba ingatkan Amanda, namun betina satu ini tetap ngeyel. Sampai akhirnya terdengar suara auman dino di sekitar mereka yang Grant yakini lebih besar dari T-Rex. Gak lama, Ness dan Udesky keluar dari hutan dan ajak semua cepat naik ke pesawat untuk kabur. Saking takutnya mereka sampai meninggalkan Cooper di pulau. Begitu pada masuk, pesawat segera dijalankan. Di sisi lain, Cooper kabur dari sesuatu dengan kondisi terluka. Dia lari ke jalur pesawat buat minta mereka berhenti. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Semua selamat dalam kecelakaan pesawat ini. Namun, dino apakah tadi? Sebelum bahas dino, mereka coba kontak lewat radio. Sialnya, radio rusak. Jadi Ness pun pinjam telepon satelit milik Paul. Si Grant sendiri coba keluar. Begitu pintu dibuka, rupanya mereka nyangkut di atas pohon. Tiba-tiba pesawat bergoyang diikuti penampakan seekor dino besar. Lihat itu, Amanda pun jadi auto panik. Gak lama pesawat semakin bergoyang. Saking kuatnya goncangan, bagian depan pesawat sampai copot. Rupanya itu ulah si dino bermoncong panjang tadi yang berhasil gigit kaki Ness. Kini mereka terperangkap dalam bodi pesawat dengan si dino masih di luar. Ibarat bola, pesawat digelindingin si dino sampai menabrak pohon. Amanda yang lihat si dino mendekat mencoba kabur keluar tapi berhasil dibawa balik si Grant. Si dino ganas ini pun emosi dan menginjak pesawat sampai remuk, diikuti melubangi pesawat dengan moncongnya. Mereka segera keluar dengan memanfaatkan momen si dino yang lagi sibuk itu, sehingga aksi balap lari pun tidak terhindarkan lagi. Dengan segenap jiwa, mereka berhasil loloskan diri dari si dino stres itu. Jadi mereka lanjut jalan tapi langsung ketemu bangkai dino di balik semak. Gokilnya, lolos dari dino tadi mereka malah ketemu T-Rex. Aksi kejar-kejaran kembali terulang sampai akhirnya ketemu si dino ganas tadi lagi. Lihat ada lawan, kedua dino besar ini gak peduli sama para manusia dan mulai beradu kungfu. T-Rex yang jadi bos dino di film pertama dan kedua, kali ini mendapat lawan yang jauh lebih kuat dari spesiesnya. Dino brutal. Setelah aman, saatnya Grant interogasi Paul. Paul akhirnya ngaku kalau dia tipu Grant buat bantu temukan Eric. Dia dan Amanda juga udah cerai setahun lalu. Band yang bawa Eric para layang itu adalah pacar baru si Amanda. Eric sendiri udah 8 minggu hilang di Isla Sorna. Dengar itu Grant anggap Eric udah jadi para dino. Jadi diajak Billy buat pergi ke pesisir pantai untuk tunggu bantuan. Tahu nggak bisa bertahan tanpa Grant, Udesky sarankan untuk ikuti mereka demi keselamatan. Balik ke pesawat, mereka ambil barang bawaan mereka. Di sini Billy dan Grant membahas spesies dino brutal tadi. Grant bilang itu adalah Spinosaurus sambil tunjukkan bekas giginya. Masalahnya, dino spesies ini tidak pernah dikembangbiakkan in-game. Jadi, dari mana dia berasal? Entahlah, suka-suka buat film aja. Di sini juga diketahui kalau tidak ada yang namanya Kirby Enterprise. Paul adalah pemilik dari toko cat dan keramik di kota Oklahoma. Dengar itu, Grant pun pasrah nggak bakal dapat bayaran darinya nanti. Daripada makin ribet hidup, mereka pun berjalan menuju pesisir pantai. Mereka terus berjalan sampai nggak sengaja nemuin para layang yang dipakai Ben dan Eric.
Di sekitar sana Udesky nemuin handycam dalam kondisi mati. Dengan baterai dari senter, mereka nyalakan handycam buat lihat apa yang terjadi. Setelah nonton, Paul yakin anaknya masih hidup. Sementara itu Grant merasa para layangnya masih akan berguna, jadi dia mau ambil. Waktu ditarik, tiba-tiba Amanda begitu histeris sampai nggak sadar udah masuk ke sarang dino berisi banyak telur. Paul yang kejar pun ucapkan bela sungkawa atas kematian Ben. Tapi Amanda nggak peduli sama Ben. Yang dia pikir adalah nasib Eric yang seorang diri dalam hutan selama ini. Setelah tenang, barulah Amanda sadar di sekitarnya penuh dengan telur. Karena itu, Paul panggil Grant buat periksa. Grant yang datang pun kaget lihat sarang berisi begitu banyak telur. Mendadak dia sadar kalau di situ adalah sarang raptor. Gak mau ambil resiko, mereka segera pergi dari teritori raptor ini. Lihat Billy nggak ada, Grant balik buat jemput dia. Terlihat Billy lagi masukin sesuatu ke tas dengan alasan habis motret sarang tersebut. Yakin cuma foto. Mereka lanjut jalan sampai nemuin bangunan terbengkalai yang Paul yakini si Billy sembunyi di sana. Bangunan itu adalah area yang Ian, Kaylee, dan Sarah datangi di film kedua. Artinya, tempat ini juga masuk daerah teritori raptor. Tuh, lewat seekor. Mereka masuk hingga area laboratorium. Dalam sana masih terdapat spesimen beberapa spesies dino. Amanda yang jalan terpesona seekor dino dalam tabung. Waktu dia perhatikan baik-baik, ternyata rupanya itu seekor raptor. Setelah Spinosaurus, T-Rex sekarang dikejar raptor. Dengan dipimpin Grant, mereka terus lari sampai area kandang yang buat mereka terpisah akibat jalan buntu. Di mana Amanda dan Billy harus adu dorong dengan si raptor. Mereka masih bisa selamat berkat celah dari pintu. Tapi raptor ini beneran pintar karena dia lihat bisa manjat melalui lubang di atas. Waktu dia mau manjat inilah mereka mendorong pintu sampai mengurung si raptor. Tahu mangsanya bakal kabur, si raptor ini mulai memanggil teman-temannya. Hal itu sempat menarik perhatian Grant sebelum diajak pergi Paul. Sampai di luar, si raptor masih terus memanggil gengnya buat ngejar mangsa. Di mana para mangsa berlari ke padang luas berisi banyak dino. Para dino juga segera bubar jalan waktu merasakan kehadiran para geng raptor. Mereka terus lari sampai tas Billy terjatuh tapi masih bisa diambil Grant. Keadaan kacau bisa dimanfaatkan Grant dan lainnya untuk berlari di antara para dino sampai masuk ke area hutan. Dalam aksi pelarian itu, Udesky ketinggalan di belakang dan harus jadi mangsa para raptor. Dia yang udah gak berdaya mendapat tikaman kuku tajam raptor di punggung. Teriakan Udesky itu ngundang raptor lain mengarah ke sana. Berkat itu jugalah keberadaan Billy tidak ketahuan. Dia pun naik ke pohon tempat Paul dan Amanda ngumpet. Di atas pohon, mereka coba panggil Udesky. Waktu tahu dia masih hidup, Amanda berusaha turun buat nolong. Karena nggak hati-hati, dia nyaris jatuh tapi kakinya masih ketahan dahan pohon. Saat itu juga, para raptor muncul buat coba menyerang Amanda. Untungnya dia masih bisa diselamatkan. Ternyata, para raptor itu manfaatkan Udesky sebagai umpan memancing yang lain. Pintar kali ya. Di sisi lain, Grant yang terpisah dari mereka lagi pelajari aktivitas komunikasi para raptor. Raptor yang dengar panggilan pergi ke sumber suara. Sebelum itu, Udesky di-fatality terlebih dulu oleh seekor raptor. Grant merasa lega saat para raptor pergi. Tapi bohong, si raptor masih ada di sana. Gak cuma seekor, Grant kini dikepung 3 ekor raptor sekaligus. Kemudian muncul seekor lagi yang seperti sedang mengadu sesuatu ke raptor lain. Tiba-tiba, fire in the hole. Grant diselamatkan dan dibawa ke dalam tangki truk air yang tak lain oleh si Eric. Waktu Grant sebut namanya, Eric pun kaget. Apalagi Grant bilang orang tuanya pun datang mencarinya. Eric sendiri juga kenali Grant karena pernah baca bukunya. Dan sekali lagi, Grant terperangkap bareng bocil seperti film pertama. Bedanya, kali ini dialah yang ditolong. Copies. Paginya, Eric dan Grant putuskan menuju pesisir pantai. Begitupun dengan Billy, Paul, dan Amanda. Di tengah perjalanan, Eric mendengar suara telepon satelit. Dia yakin itu adalah milik Paul karena kenali suara ringtone-nya. Dengan semangat si bocil lari sambil manggil papa mamanya. Gak disangka suara panggilan Eric terdengar oleh Paul. Tanpa pikir dia segera ajak Amanda pergi ke sumber suara. Hingga akhirnya mereka pun dipertemukan kembali dari balik tiang kubah kandang. Di sana jugalah Billy lihat tasnya ada sama Grant. Paul kaget si Eric dengar suara teleponnya karena telepon itu udah gak sama dia dan terakhir dipinjam sama Ness sebelum dimamam Spinosaurus. Berarti
Iha, si kampret itu udah di belakang aja rupanya. Jadi saatnya lari. Amanlah mereka, saatnya melepas kangen antar keluarga. Kampret main terobos aja, lari cok. Selamat lagi, tapi gak lah, udah aman kok. Di sini Billy minta tasnya yang buat Grant mulai curiga. Begitu dia buka, jeng jeng, 2 butir telur raptor dicolong Billy. Pantesan para raptor terus ngejar si Grant. Billy beralasan kalau telur ini bisa buat biayain proyek penggalian mereka hingga 10 tahun ke depan. Alah, palingan dipakai buat foya-foya juga ntar. Alasan doang buat proyek. Akibat perbuatannya, Grant anggap dia sama jahatnya dengan orang yang ciptakan Jurassic Park. Daripada buang waktu urusin Billy, Grant ajak mereka cari jalan keluar. Nyaris jadi almarhum. Tangga yang jeblok nggak bisa dilewati lagi, jadi Grant pilih jalur jembatan. Takut udah rapuh, dia minta dilewati satu persatu dan dimulai dari Grant. Okay, come on over. Oke, aman. Jadi dia minta yang lain lewat. Berikutnya Amanda. Sebelum jalan dia pesan ke Billy bertahan tanpa dia sebentar. Hei betina, anak kau 8 minggu sendirian di hutan. Kau dari tadi cuma bisa teriak-teriak mau sosokan pula. Biar begitu, akhirnya Amanda sampai tanpa nyusahin orang. Waktu giliran Billy, di seberang Grant nemuin bekas mengering suatu dino. Dengan cemas dia datangi Amanda dan bilang di sana adalah sangkar burung. It's a bird cage. Dan itu burungnya. Dengan brutal dia menarik bahu Eric dan dibawa pergi. Yang lain gak tinggal diam dan langsung ngejar Eric yang dibawa ke sarang buat jadi makanan anak-anak pterodaktil. Untung Eric udah terlatih, jadi dia langsung kabur sambil dikejar baby pterodaktil. Lihat kondisi Eric yang terancam, Billy buka kaitan tasnya lalu melompat ke bawah untuk buka parasut walau coba dicegah Grant. Saat berada dekat Eric, Billy minta dia buat lompat agar bisa ditangkap. Sementara itu, yang lain ikut dihadang burung brutal berwajah bengis ini. Mereka lari hingga nemuin jalan buntu dengan jembatan rapuh. Karena itu mereka semua jatuh ke sungai, begitupun si burung. Si burung sendiri udah jatuh kena hantam jembatan lagi. Kasian. Di sisi lain, parasut Billy tersangkut di dinding batu disertai pterodaktil yang mendekat. Eric yang selamat ke daratan ketemu lainnya dan langsung info posisi Billy ke Grant yang tanpa pikir panjang langsung pergi menolongnya. Billy sendiri berhasil lompat ke sungai, namun para pterodaktil masih ngotot ingin cobain dagingnya. Billy sadar dia udah gak ada kemungkinan selamat, jadi Grant dan Paul diminta pergi meninggalin dia. Masalahnya, seekor burung bengis terlanjur lihat posisi mereka. Di tempat terpisah, Amanda dan Eric udah keluar dari area sangkar burung. Waktu Amanda lihat Grant dan Paul lompat ke sungai, dia pun langsung menutup pintu sangkar. Sebab Grant dan Paul bisa lolos dari celah di bawah. Kapal yang mereka temukan masih bisa menyala dengan bensin yang memadai. Bermodal kapal inilah mereka bisa pergi menuju area yang lebih aman sambil melewati area para dino herbivora. Malamnya di tengah pelayaran mencari One Piece ini, Paul mendengar ringtone telepon satelitnya. Di manakah telepon itu? Ternyata berada dalam salah satu tumpukan si Spinosaurus. Walau begitu, tanpa ragu mereka turun buat obok-obok modal untuk cari telepon Paul. Akhirnya Amanda jackpot dengan nemuin tuh telepon. Begitu diangkat, rupanya operator. Suek tenan. Mana di hadapan mereka muncul seekor Ceratosaurus pula. Tapi entah karena merasakan bahaya atau calon mangsanya bau modal, si Ceratosaurus memilih pergi. Sehingga pelayaran dilanjutkan dalam kondisi hujan. Saat itu juga Eric lihat sesuatu yang janggal dari dalam sungai. Merasa ada bahaya, Grant suruh nyalakan mesin buat menjauh serta dia yang nelpon minta bantuan. Grant yang berniat nelpon Ellie, teleponnya malah diangkat anaknya. Biar begitu waktu disuruh kasih telepon ke Ellie, si bocil ini pun nurut. Tapi belum sampai ke Ellie, Spinosaurus putuskan datang duluan. Si Ellie lagi antar sang suami sebelum berangkat kerja. Ditambah pintu rumah yang terkunci. Apalagi si bocil malah teralihkan Barney si dino ungu di TV. Malang kali nasib kau, Grant. Mendadak si bocil ingat tujuan utamanya.
Di saat bersamaan, bensin pada kapal bocor dan mengalir ke sungai, di mana Spinosaurus lagi berusaha menjatuhkan mereka yang sembunyi dalam kerangkeng dengan kondisi telepon yang terombang-ambing. Padahal telepon udah di tangan Ellie. Waktu dia telepon balik, Grant dengar suara telepon dan berusaha meraihnya. Telepon didapat bertepatan dengan kerangkeng yang dicampak ke sungai. Sebelum tenggelam, Grant sempat bilang kata sungai dan lokasi B. Apakah Anda tahu harus berbuat apa, Ellie? Paul berhasil keluar dari kerangkeng tersebut. Dari kejauhan dia lihat Amanda berhasil di lokasi Spinosaurus. Karena itu, dia panjat ke puncak sebuah alat berat untuk memancingnya. Tiba di puncak, dia terus manggil si dino brutal itu. Dan untungnya si dino gak budek, jadi dia langsung menuju Paul serta melepaskan Amanda. Grant sendiri nyelam untuk nyari senjata yang bisa dipakai dan berhasil nemuin sepucuk pistol flare. Naik ke permukaan, dia segera tembak ke arah Spinosaurus. Berkat bensin yang tumpah tadi, tembakan flare menyebabkan area sekitar Spinosaurus berada terbakar. Karena itu si dino brutal ini berhasil diusir pergi. Namun si Paul, wah, kumis rupanya selamat. Tapi kok bisa muncul dari belakang? Suka-suka yang buat film lah. Mereka lanjutkan perjalanan hingga mendengar suara ombak. Dengan semangat, Eric berlari ke sumber suara. Bukan lihat laut, dia malah lihat raptor duluan. Mereka jelas nggak bisa kabur karena dikepung banyak raptor di sekitar. Grant bilang mereka nggak langsung nyerang karena mau ambil balik telurnya. Dengan perlahan, dia suruh mereka bersujud memohon ampun ke raptor. Gak lah, biar si raptor pikir mereka nggak niat nyerang aja. Di saat itu, seekor raptor dekati Amanda karena dituduh telah mencuri telurnya. Dengan hati-hati, Amanda minta Grant kasih telur ke dia. Diselimuti perasaan was-was, Grant berikan telur ke Amanda. Tanpa sengaja, Grant lihat ukiran ruang resonansi raptor Billy di tas. Lalu, Amanda meletakkan telurnya ke tanah buat dikembalikan. Momen itu Grant manfaatkan buat meniup ukiran tersebut yang bikin para raptor jadi bingung. Tersisa 2 ekor raptor yang masing-masing ambil sebutir telur kemudian pergi meninggalkan mereka. Setelah raptor pergi, Paul dengar suara helikopter. Dengan kecepatan tinggi mereka lari ke pantai dan lihat seorang pria dengan setelan jas lagi manggil mereka pakai toa. Takut suaranya kedengaran Spinosaurus, mereka berusaha minta dia diam. Tenang, yang datang jemput mereka itu berkompi-kompi pasukan bersenjata. Memang paling bisa diandalkan si Ellie. Selamatlah mereka sampai ke dalam heli. Si pria setelan jas tanya, apa orang di dalam itu kenalan mereka juga? Siapakah itu? Jelas dong, si Billy yang rupanya berhasil selamat. Dengan demikian, mereka semua bisa keluar dari Isla Sorna. Dalam perjalanan pulang, mereka ketemu beberapa ekor pterodaktil yang melintas. Para burung itu berhasil keluar sangkar karena pintu yang tidak terkunci rapat tadi. Tapi yang penting, mereka tidak coba menyerang siapapun dan hanya pergi mencari sarang baru. Tamat. Selesai sudah trilogi awal Jurassic Park. Yang ketiga ini penuh aksi balap lari karena asik dikejar aja ya. Bentuk sama warna para dino juga banyak alami perubahan, terutama para raptor yang berjambul sekarang. Berjambul, Wak. Tapi yang jadi pertanyaan itu dari mana asal Spinosaurus? Entahlah, suka-suka yang buat film aja. Karena tugasku buat menghibur kalian selesai sampai di sini. Sampai jumpa di film dino berikutnya ya. See ya.